body slow, got that style. She gon' work some more. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Silahkan masuk, silahkan duduk ya Mbak. Sebelumnya, perkenalkan saya bidan Kelsey yang berjaga pada siang hari ini. Benar ya dengan Mbak Aminah, usia 24 tahun, alamat di Desa Cupat. Sebelumnya saya izin menutup tirainya terlebih dahulu dan mempersiapkan alat ya Mbak. Baik, benar Ibu. Baik, sebelumnya apakah ada keluhan Mbak? Jadi begini Bu, saya datang ke sini dengan calon suami saya yang akan melangsungkan pernikahan pada bulan April 2021 mendatang. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan kesehatan mengenai persyaratan pranikah dan prakonsepsi. Dan saya berharap untuk cepat mendapat momongan. Baik, tadi setelah melakukan pendaftaran sudah dilakukan pemeriksaan TTV ya Mbak? Atau pemeriksaan tanda-tanda vital? Sudah Ibu. Baik. Baik, ini saya periksa terlebih dahulu untuk hasilnya ya Mbak. Ini di dalam catatan terdapat hasil tekanan darah Mbak Aminah 90/60. Lalu untuk suhunya 36 derajat Celcius dan nadinya 82 kali per menit dan respirasinya 22 kali per menit. Ini untuk tekanan darah Mbak Aminah ini menunjukkan hasil yang tidak normal. Dikarenakan untuk hasil yang tekanan darah normal itu menunjukkan hasil 120/70, Mbak. Itu sudah termasuk batas normal. Nah, baik sebelumnya apakah tadi dilakukan pemeriksaan lab atau pemeriksaan darah, Mbak? Sudah Ibu. Oh baik, saya cek terlebih dahulu untuk hasilnya ya Mbak. Ini hasilnya juga cukup rendah untuk HB Mbak Aminah, yaitu 9 gram per desiliter. Dikarenakan untuk batas normal hemoglobin atau HB seorang wanita dewasa itu menunjukkan hasil 12 sampai 16 gram per desiliter Mbak. Nah, untuk calon pengantin yang akan menikah itu juga disarankan untuk menjaga kesehatannya ya Mbak. Apakah Mbak Aminah ini ada keluhan kadang pusing atau mual-mual berkunang, Mbak? Iya Ibu, saya terkadang merasa pusing dan lemas. Apa karena saya sering mengkonsumsi makanan instan ya Bu? Dan jarang meminum air putih? Baik, Mbak Aminah suka mengkonsumsi makanan instan dan minum-minuman kekinian ya Mbak? Sebelumnya apakah Mbak Aminah ini suka mengkonsumsi sayuran Mbak? Saya tidak suka sayur Ibu. Baik, jadi begini ya Mbak Aminah. Keadaan Mbak Aminah tersebut bisa disebabkan karena kurangnya Mbak Aminah dalam mengkonsumsi makanan yang sehat. Sehingga pemenuhan gizi pada Mbak Aminah masih kurang, seperti asupan zat besi. Sehingga Mbak Aminah bisa juga mengalami anemia. Sehingga hasil menunjukkan hasil yang tidak normal pada HB dan tekanan darah Mbak Aminah. Oh begitu ya Bu. Iya Mbak Aminah, saya anjurkan Mbak Aminah untuk mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi ya Mbak, dikarenakan seorang calon ibu tidak boleh kurang dalam asupan gizi dan zat besinya. Dikarenakan hal tersebut bertujuan untuk mencegah penyakit genetik menurun dari orang tua kepada anaknya dan melalui pentingnya zat gizi untuk pentingnya pemenuhan gizi dan zat besi ini dilakukan untuk pencegahan lebih awal sehingga terhindar dari resiko. Baik, jadi apa yang harus saya lakukan Bu? Baik, saya beri leafletnya ya Mbak.
mengenai gizi untuk calon pengantin ya Mbak, dan saya akan jelaskan. Baik, Ibu. Nah, apa sih pentingnya gizi bagi calon pengantin? Nah, apa aja yang harus disiapkan? Nah, yang pertama makan gizi yang seimbang atau makan makanan sumber asam folat, zat besi, vitamin B12, vitamin E, dan zinc. Yang kedua, jaga berat badan ideal. Yang ketiga, olahraga teratur. Dan yang keempat, biasakan sarapan. Nah, zat gizi yang penting diperhatikan bagi calon pengantin. Nah, yang pertama itu ada asupan vitamin B12 tadi. Itu untuk laki-laki, untuk membantu laki-laki memelihara kesuburan. Nah, sumbernya itu dari daging, susu, dan keju. Nah, yang kedua, pada asupan vitamin E. Itu untuk perempuan yang berfungsi untuk memelihara kesuburan. Nah, sumbernya itu dari minyak kelapa sawit, minyak kelapa, biji bunga matahari, dan toge. Yang ketiga itu ada menjaga dan memantau berat badan ideal. Yang keempat itu ada penuhi kebutuhan zat besi dan zinc untuk calon ibu persiapan kehamilan. Nah, sumbernya itu dari zat besi diantaranya itu daging, ikan, telur, bayam, dan brokoli. Nah, pangannya itu sumber zinc seperti daging, ayam, telur, susu, dan keju. Nah, yang kelima, pastikan kebutuhan protein sebelum kehamilan terpenuhi. Yang keenam, pastikan kebutuhan asam folat terpenuhi sebelum kehamilan untuk perkembangan otak janin pada masa kehamilan. Biji-bijian dan buah-buahan dan sayuran hijau berdaun, Mbak. Nah, yang ketujuh, jalani pola hidup sehat dan pola makan teratur. Baik, terima kasih atas edukasi yang telah diberikan, Ibu. Baik, Mbak Aminah. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Mbak Aminah? Tidak, Ibu. Informasi yang Ibu berikan sudah cukup. Baik, kalau begitu tadi apa saja yang saya anjurkan zat gizi yang penting diperhatikan bagi calon pengantin? Asupan vitamin B12, asupan vitamin E, menjaga dan memantau berat badan ideal, penuhi kebutuhan zat besi dan zinc, terus pastikan kebutuhan protein sebelum kehamilan terpenuhi, dan yang terakhir itu pastikan kebutuhan asam folat terpenuhi sebelum kehamilan. Wah, iya. Tepat sekali, Mbak. Baik, ini nanti saya akan berikan tablet FE untuk Mbak Aminah ya, untuk penambah darah nanti diminum seminggu sekali. Baik, Ibu. Terima kasih. Baik, Mbak Aminah. Dijaga kesehatannya ya, Mbak. Semoga cepat diberi momongan setelah pernikahan nanti. Dan terima kasih telah berkonsultasi kepada saya. Selanjutnya, Mbak Aminah bisa ke apotek untuk mengambil obat. Dan ini resepnya, Mbak. Baik, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Get faster. She gon' work some more, work some more.